Gimana gimana? Jadi kalau puncak gunung es, fenomena puncak gunung es, yang kelihatan kan mungkin sedikit nih, karena Puncak gunung apa puncak Solong? puncak gunung es. Nah, yang terlihat itu kan sedikit, Iya, iya. sedikit yang terlihat di permukaan laut ke atas itu sedikit. Kebetulan Pak Hasto adalah Sekjen Partai PDI Perjuangan. Ya. Kemudian Pak Tom Lembong adalah mantan menteri. Publik kemudian menghubungkan dengan posisi pada kontestasi pemilu kemarin. Timnas Amin. Timnya Mas Anies ya. Timnas Amin. Di level atas lah ya. Saya lupa. Co-kapten. Co-kaptennya timnya Mas Anies, dan yang lebih penting dari itu adalah publik meragukan Pak Tom Lembong terlibat atau melakukan korupsi seperti yang didakwakan. Ya. Ini kan eskalasinya sedang tinggi nih dua. Ya. Ini kemudian muncul di permukaan. Tapi mungkin banyak yang tidak melihat dan tidak terpantau secara lebih intens tentang fenomena-fenomena di bawah permukaan laut ini. Tentang bagaimana penerapan hukum yang keliru. Benar. Kemarin beberapa muncul di media sosial. Banyak dalam tanda kutip Tom Lembong yang lain nih. Dia tidak menikmati. Nah. Dan kemudian kebetulan ada di struktur pengadaan. Kemudian dia dijerat, tapi ada pihak lain yang tidak dikenakan, dan banyak aspek yang lain yang menjadi dalam tanda kutip korban dari penerapan pasal yang abstrak dan cenderung potensial multitafsir. Nah, artinya apa? Sebenarnya Pak Hasto dan Pak Tom Lembong juga dalam tanda kutip punya tanggung jawab nih setelah amnesti dan abolisi ini untuk tidak berhenti sampai di sini. Dan tetap harus membalas dalam tanda kutip sikap presiden ini dengan concern mereka pada perbaikan penegakan hukum. Jadi harus dilihat nih, yang di bawah lautan ini, es besar yang di bawah lautan ini, bagaimana nasib mereka dan apa persoalan utama yang perlu diperbaiki ke depan dalam konteks penegakan hukum. Itu poin pertama ya, yang menurut saya penting jadi